Bapak Ibu dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa kajian lagi di Masjid Ahsanul Mahmudah ini. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu dari rumah masing-masing diniatkan dengan niat yang ikhlas tanpa ada iming-iming yang lain dan hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Nah, jadi Bapak Ibu tolong niatkan utuh hanya untuk Allah. Karena ada satu hadis, barang siapa yang mencari ilmu hanya untuk duniawi atau berkeliling majlis hanya untuk berdebat atau untuk mencari dunia, maka kata Allah neraka pantas untuknya, neraka pantas untuknya. Rasul sambil mengatakan 2 kali, neraka pantas untuknya, neraka pantas untuknya. Dan bagi saya pun ini sebagai pengingat Bapak Ibu, ada hadis, barang siapa yang mengajari ilmu bukan kepada yang berhak menerimanya alias dipilih-pilih mustaminya, maka kata Allah di lembah mana dia akan binasa, aku tidak peduli kata Allah. Atau yang keduanya, hati-hati barang siapa yang menggadaikan akhirat demi dunia, kata Allah kami akan berikan dunia namun akhiratnya kami hanguskan semuanya. Nah, sementara hidup di dunia tidak ada yang abadi. Paling kita itu 60-70. Ternyata akhirat yang kekal malah kita gadaikan. Nah, salah satu alat untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mencapai keabadian nanti di surga adalah dengan cara kita mengenal kepada Rasul kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada kaidah dulu Bapak Ibu. Ini kaidahnya. Sebaik-baiknya umat adalah pada masaku dan setelahnya dan setelahnya. Selang lagi, khairu ummati korni, sebaik-baiknya umat adalah pada masa aku ini. Summa ladina, tuh kemudian setelahnya, yalunahum summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, Bapak Ibu masuk nggak kira-kira? Sing tarik atuh. Iya, hente ya. Bapak Ibu labat tuh Bu? Hente ya. Atau awas deui geura, pelan-pelan bacaan teh. Sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya umat adalah pada masaku ini, Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelahnya tabiin, kemudian setelahnya tabiut, terus beres. Itu kan 2 kali ngomongnya. Bener kan? Wah, ari ayeuna zaman terbaik atau zaman edan? Ibu nu ngomongnya abilin abi. Kan ayeuna mah yang salah jadi benar, nu bener nyungsep. Kan ayeuna kitu kan? Apanya nu kieu zaman terbaik? Ya enggak lah. Ayeuna mah zaman lieur. Namun kata Rasulullah tidak usah khawatir. Ada hadis yang keduanya. Rasul bertanya kepada para sahabat, ya para sahabat, mana atau siapa makhluk yang paling menakjubkan imannya itu? Maka pada waktu itu para sahabat menjawab, iman yang paling menakjubkan itu adalah imannya para malaikat.
Maka Rasul menjawab, mau tidak bagus bagaimana itu malaikat, karena dia selalu berada di sisi Allah, lain eta. Maka para sahabat pun menjawab, kalau begitu Anda ya Rasulullah makhluk yang paling menakjubkan imannya. Maka Rasul menjawab lagi, mau nggak bagus gimana, wahyunya pun turun kepada kami. Maka para sahabat menjawab lagi, kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat. Maka Rasul menjawab lagi, mau tidak bagus bagaimana kalian, sementara ada masalah aku yang membereskannya. Nah para sahabat pun menyerah. Nah kalau begitu ya Rasulullah, siapa tuh makhluk yang paling menakjubkan imannya itu? Maka Rasul menjawab, makhluk yang paling menakjubkan imannya itu adalah satu kaum orang-orang yang hidup setelah kalian, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melalui buku, melalui lembaran-lembaran. Saha eta teh? Ini pede. Sabu urang insyaallah eta ge lamun maca buku. Ibu maca teu? Mana? Pang macakeun bener ya. Ibu kita teh makhluk yang paling menakjubkan imannya. Ibu yakin teu ketemu Rasul ke di akhirat? Beri, ibu yakin teu nanti ibu akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat? Yakin teu? Yakin. Terang wajahna. Atuh moal bisa salah jelema? Rasul kenaleun teu ka urang? Meni pede. Bapak Ibu, kenaleun teu? Hah? Kenaleun teu? Yakin nih atuh, kenaleun moal? Kenaleun insyaallah mudah-mudahan. Dari mana, Bu? Dari bekas wudunya. Eta ge anu resep wudu. Nya anu resep wudu, aya resep wudu mah moal. Lamun ibuna ayeuna hawuk mah moal ka ciri atuh. Maka kata Rasulullah, aku akan mengenal kalian dari bekas wudu kalian. Maka ti ayeuna lamun aya cai sok gra wudu. Tah bersihan meh Rasul suatu saat kenal ka urang. Kartos. Nah, tos Bapak Ibu kieu. Nah Bapak Ibu mau cinta bagaimana Bapak Ibu, bukunya sejarahnya aja Bapak Ibu nggak punya. Lihat Bu rumusnya, tontonan Bapak Ibu itu akan menjadi sebuah tuntunan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu tontonannya drakornya pasti na otak nage drakor, opa sinca otoke gitu kabeh. Ya kan, Pak Jusung, Sujung Ho gitu kan ya. Ya kan, otoke opa anya nya bakal kituan terus. Tapi Bapak Ibu ayeuna lamun Bapak Ibu nonton sinetron bakal jadi tuntunannya. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tiap malam nonton YouTube-nya Sirah Nabawi, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, dah pasti nang otak nage hayang siga eta. Bapak Ibu pernah mendambakan diri hayang siga Umar? Saya dulu waktu kecil Umar favoritna, bukunya banyak Umar mah di rumah. Kenapa? Waktu itu kan cuma awak iletik ya awak teh. Karena Umar 2 meter. Maka saya mau kalau bisa mah saya mau ngobrol dengan Farhan, tukeran lah. Farhan resepna Ali ya teh. Iya kan? Saya tuh Umar bu resep Umar mah gagah luar biasa, ngan tinggi 2 meter. Makanya kalau Umar naik kuda si kakinya teh nyampe ke handap. Dan Umar kidal, ari kidal teh kiri dari lahir, kadal kanan dari lahir ya. Kiri gagah Bu Umar teh, gagah Ibu luar biasa. Kalau Bapak tingginya 170 teh Firaun Pak eta mah. Lamun Umar mah 2 meter Pak, gagah luar biasa. Saya bukunya banyak Bu, dulu mah ketalar Umar teh. Pokoknya kena otak teh hayang Umar. Bacanya Umar terus Pak. Hayang juga Umar, tukang mabok, tukang segala rupa, tapi dia menjadi makamnya itu di sampingnya Rasulullah. Anu mereka bunuh Rasul, tapi maut mah di samping Rasulullah. Kebayang Pak? Itulah lamun Allah tos ngarubah diri manusia. Kata orang Quraisy kumaha? Umar masuk Islam. Lihat jawabannya, kata para orang Quraisy. Mustahil Umar asup Islam kecuali kalau nanti unta khotob asup karena liang jarum jam.
Saking naon? Saking mustahilna Umar masuk. Jelema heuras, jelema bedegong, lamun ngomong gablog langsung digablog, lamun Umar ngomong bunuh langsung dibunuh, dan Umar tidak pernah pulang ke rumah lamun can ngomong ku aing paehan, eta teh ngomong di paehan, Pak. Bapak mah kan urang nu kahareupna bari cicing wae Bapak mah. Umar mah ngomong kurang dibunuh teh bari jeung kaharep. Dan waktu mau ngebunuh Muhammad ge dia sudah pakai baju perang. Kemudian para sahabat berkata, Umar mau kemana? Ngabunuh Muhammad. Soak Pak sahabatnya. Dan Umar mah tara ngabohong. Lamun ngomong saya bunuh, ya Umar kudu ngabunuh. Tilai Pak, saya ngabunuh, tapi tiba-tiba ketika Islam masuk ke dalam hatinya, maka langsung garda paling depan. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, mulai hari ini engkau jangan dakwah sembunyi-sembunyi. Di depan silahkan terang menderang, biar aku yang ada di depan kalian. Apa kata Abdurrahman bin Auf dan lainnya? Semenjak Umar masuk Islam, saya tidak takut lagi sholat di depan Ka'bah. Kunaon? Panu ieu ngaganggunan Islam. Kebayang Bapak Ibu, pertama Umar lamun nyiksa, ngeri Bapak. Umar deh kalau nggak mau nyiksa, katanya kamu masuk Islam, ya buka baju, cina gitu. Buka tongongna, bajuna digaruk oleh penggaruk padi. Nutilu kan Bu. Suatu saat Pak Umar terus masuk Islam, maka sahabat berkata, Umar inilah bekas kamu dulu waktu jahiliyah. Kata Umar, mohon maaf ya, ada baheula mah langker edan. Ya Pak belum Islam, Pak aku badai. Tah Umar, kata Umar teh mohon maaf, tapi Umar ketika masuk Islam, apa kata Umar pasti jerah. Orang lain masih sembunyi-sembunyi, Umar mah tingali pakai baju perang atau ini tadi. Apa kata orang Quraisy? Kalau ada ibu ingin kehilangan anaknya, kalau ada istri ingin menjadi janda, kalau ada anak ingin menjadi yatim, saya tunggu di belakang bukit ini. Saya besok mau ikut ke Madinah bersama Rasulullah. Sok ditungguan ku urang. Tah eta Umar, kemudian Umar kumaha nunjukna? Orang begini, manusia laknat, manusia buruk. Saya tunggu kamu di belakang bukit ini. Tah eta Umar Pak initna. Bapak siap teh? Bapak mah pengajian kayak mundur. Wah, kalau itu nanti. Asa beki dia teh, asa beki temenang segala rupa. Umar mah gagah Pak tah. Itu saya suka Pak. Nah Bapak Ibu mau seperti Rasul bagaimana, mau seperti sahabat bagaimana, tontonannya aja nggak pernah gitu, bukunya kita dibaca. Terus kalau baca lagi tentang Utsman, ya lo malu Bu. Lihat pas kedapnya, kita ambil contoh aja. Lihat Bu, tah Rasul teker kieu ya, calik tah kieu. Tah si nanti nyingsatnya karena pingping atau si celanana Rasul teker. Abu Bakar datang tadi dia, Umar datang tadi dia, Rasul teh kieu tah pingpingna teh katingalikeun kieu. Tatkala Utsman datang, tah diberesan celananya. Maka ketika tiga orang ini pulang, Aisyah komentar, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar datang Anda biasa aja? Kenapa ketika Umar datang Anda biasa aja? Namun ketika Utsman datang engkau membereskan celana? Lihat jawabannya kata Rasulullah, karena malaikat pun malu terhadap Utsman, maka masa aku nggak malu? Tah Utsman, malaikat aja malu. Dia pernah sholat Allahu Akbar sarokaat tamat Al-Quran, Al-Fatihah sampai Anas. Ibu gini mirip Al-Fatihah dan Anas, mirip lah ya. mirip lah ya, mirip. Bapak Ibu baca sejarah tentang Utsman ketika meninggal dunia lagi pegang apa? Lagi pegang mushaf. Unggal poe cinta. Makanya Utsman mengeluarkan quote yang luar biasa. Naon quote-na? Apabila iman seseorang bagus, maka dia tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran. Namun apabila imannya buruk, busuk, begitulah dia perhatian terhadap Al-Quran. Eta quote quote Utsman. Datang teh hiji deui si jenius, ke rumah jenius bersahaja sederhana Ali bin Abi Thalib. Waktu mau nikah datang diem. Pas diem teh Abu Bakar melamar Fatimah. Rasul, Fatimah kanggo abinya, ulahlah leutik keneh. Orang kedua ditolak. Datang Umar. Rasul, Fatimah buat aku ya, janganlah masih kecil.
Terus sih, kemudian pembantunya berkata, Ali, buru tuh kosong. Baca nanti sejarah. Ali, cepat kosong Fatimah. Lihat Ali, aku malu. Orang yang terbaik aja itu nggak lama ditolak. Abu Bakar ditolak, Umar datang deh ditolak. Ari urang rek kumaha? Tah lihat, kebayang tuh dia bersahajanya. Piraku urang atuh, urang saha atuh? Urang dari segi wajah, pinter, angges ya. Akhirnya naon? Geus pokoknya ini tuh, ini ka Rasulullah. Pas diem, Ali, kamu tidak udah dewasa atuh. Kamu menikah atuh. Rasul, atuh mau siapa saya nikah? Tuh, lihat di bahasa atuh Rasul kasaha atunya. Meski, kamu mau nikah? Mau saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah? Yes tuh Bu. Ibu sama. Ali mah enggak gitu Bu, diem. Ali cuma diem. Rasul malu. Bener. Rasul terus atau gimana kalau aku mau nikah dengan Fatimah? Kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa. Balik dulu. Balik ke teteangan. Bu, Ali mah teh kaya raya teh. Gak ada, Rasul gak apa-apa. Perasaan kamu teh punya baju perang dulu teh. Iya, jual buat jadikan mahar. Pas nikah teh Bu, imana teh jauh pisan Ali teh jeung Rasul teh. Maka Rasul teh menawarkan para sahabat, mau gak tuker rumahnya dengan Ali dan Fatimah? Ali dekat saya di sini. Nanti kamu yang jauh, tapi Allah berkahi rumah kamu. Apa kata para sahabat? Wios Rasul keun we abi nu di dieu, Ali anu di dieu, maksud Ali di yang di sini, keun abi nu pindah aya menang barokah mah, dipindahkeun we. Geus dipindahkeun kumaha? Teh datang si Abu Jahal nawaran, Ali mau poligami enggak? Datang Abu Jahal. Tah ieu cenah bisi bade mah. Maka kalau kupingin berita Rasulullah, maka Rasul ceramah. Tidak halal anak Muhammad menikah dengan anak musuh Allah. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, dia telah menyakiti aku, karena Fatimah bagian dari diri aku. Gagah Ibu. Halo. Teh bugi kitu ka menantu teh. Anak aku bagian dari aku. Cek menantu teh. Terus maksudnya naon? Nah itu Pak ya. Nah, ini kan awal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita mau mencintai Rasul bagaimana? Bapak Ibunya aja bacaannya gak dibaca. Bacaannya barat semua. Ngobrol parenting barat. Ngobrol sejarah barat. Lamun ngobrol ilmu pengetahuan barat, seolah-olah lamun bijil ti barat teh modern, padahal Islam sudah. Iya, Bapak Ibu yang mengetahui arah kiblat itu kan Al-Biruni. Dia awalnya pengen tahu arah kiblat, ternyata dia justru jadi meneliti sadunia. Nyempika jari-jari dunia seperti apa, jari-jari bumi seperti apa. Jadi kalinya awalnya hayang meneliti Ka'bah teh di mana posisinya, lebih kadinya teh umat Islam, Pak. Navigatornya yang mencari benua Amerika umat Islam. Tapi kalau bijil nanti barat seolah-olah kita teh modern. Enggak Pak, Islam tuh sudah memberikan sumbangsi tentang ilmu pengetahuan. Bapak buka Qurannya semuanya ada. Nah nanti dijelaskan oleh Quran siapa Muhammad itu. Siap Bu? Nah Bapak Ibu, tuh Bapak Ibu, kalau kita berbicara Rasulullah Pak, nah kenapa saya bahas ini di pendahuluan? Karena Rasulullah itu Pak manusia yang paling sempurna, dan ternyata jarang orang yang seperti itu. Jarang Pak didapatkan oleh manusia yang lainnya. Nah salah satunya saya dapatkan ada 10 poin yang dimiliki Rasulullah yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Nah saya ini Pak baca bukunya itu berbagai versi, berbagai literasi. Dan yang terbaru itu ada buku Sirah An-Nabawiyah karya Dr. Firanda. Dan saya baca di sana, ternyata kata Ustaz Dr. Firanda bahwa Rasulullah itu mempunyai keunikan yang tidak dimiliki Pak. Sampai ya, tidak bisa aja ditandingi. Nah salah satunya ini adalah Rasulullah adalah manusia yang diajak ngobrol dengan Allah. Ustaz kan ayah Nabi Musa, ya kalau Musa itu diajak ngobrolnya di dunia, kalau Rasul mah di langit. Di langit Pak. Karena Nabi Musa mah di bumi, Rasulullah mah di langit. Isra Mi'raj, apakah itu tidak keren? Dan diajak ngobrol.
Dan perintah sholat itu Bapak Ibu tidak melalui Jibril, tapi langsung Rasul diberikan oleh langsung. Apakah itu tidak keren? Terus nanti ada lagi yang paling keren, sampai Allah bersumpah dengan nama Muhammad. Bapak Ibu, lawan Bapak Ibu dikenal, Bapak Ibu aya salam ti wali kota. Ibu, ayeuna di dina ibu. Kalau ibu ada salam dari wali kota, ibu kira-kira ayeuna naon di wali kota? Ada sesuatu kan? Sampai wali kota kenal, ieu mah ku Allah, nama Muhammad dijadikan sebuah sumpah. Demi cintaku padamu. Iya kan? Berarti naon maksudna? Pan mereka jadikan sumpah demi, berarti naon? Ada sesuatu yang penting. Kan Allah watini, wazaitun, waturisin, terus wahadal baladil, kemudian waduha, kemudian wal adiyat, wal laili, wal fajr, wasamsi. Kemudian itu semuanya wal asri favorit. Wah, itu sumpah nggak? Sampai Allah sumpah dengan makhluk, berarti penting deh. Termasuk Rasul dipakai sumpah oleh Allah, demi umurmu Muhammad. Berarti luar biasa tuh. Tah, tos, enak orang bahas lagi Bu. Tinggali, Bapak Ibu, apakah benar Bapak Ibu Allah mengajak bicara langsung kepada Rasulullah? Inilah yang disebut dengan kisah Isra Miraj. Bapak Ibu, hati-hati. Ini saya akan terangkan dulu, takutnya nanti suatu saat ada ustadz, ada penceramah, ada mubalig ceramah bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Karena apa? Badannya di kamar. Karena Aisyah itu tidak pernah kehilangan Rasul semalam pun. Nah, Bapak Ibu, saya akan luruskan dulu. Kisah Isra Mi'raj itu posisinya di Mekah. Ya, posisinya di Mekah. Waktu disebutnya tahun kesedihan, tahun duka cita. Kenapa? Karena Khadijah meninggal dunia dan Abu Thalib pun meninggal dunia. Nah, Rasul begitu sedih luar biasa. Maka kata Allah, Jibril, kamu turun, gembirakan Muhammad, turun kamu. Nah, jadi Ibu, kalau kita berbicara Isra Mi'raj, kalau dikaitkan dengan Aisyah, ternyambung. Karena rumah tangga dengan Aisyah itu posisinya di Madinah. Kata Aisyah, aku belum kehilangan Rasul semalam pun. Emang teu aya dalilna. Dan Bapak Ibu, Rasul Isra Mi'raj itu rohnya aja, itu ternyambung karena dalil ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdi, hamba, itu adalah fisik dan ruh. Jadi Rasul teh berangkat fisiknya dan ruhnya, bukan ruhnya aja. Kartos. Nah, Bapak Ibu, saya cerita dulu bentar. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasul lagi sedih, kemudian luar biasa sedihnya, Rasul tidur, maka kata Allah, Jibril, kamu turun ke dunia. Maka Jibril turun ke dunia. Nah, ketika turun ke dunia, maka dibukakanlah atap rumahnya, buka ku Jibril teh, Pak. Maka Rasul pun kaget, ya Muhammad bangun. Maka Rasul pun disuruh tidur, berbaring. Maka Jibril membelah dada Rasulullah yang kedua kalinya dan dibersihin dengan air jam-jam. Kemudian udah gitu Rasul ditutup lagi dadanya, udah dibersihin. Maka kata Jibril, nih ada minuman, silahkan kalau kamu minum. Ada khamr dan ada susu. Maka Rasul memilih yang susu diminum. Maka kata Jibril, engkau memilih yang benar. Sekiranya engkau memilih yang khamr, maka tentu umatmu akan tersesat semuanya. Tinggali Rasul minum susu wae, ayeuna umat loba nu mabok mah. Ya komo lamun Rasul salah milih. Ya. Nah, maka udah gitu kata Jibril, "Ayo kita berangkat. Allah mengizinkan kau untuk berangkat." Maka berangkatlah menggunakan kuda. Ya. Nah, kuda tapi kuda persilangan antara keledai dan kuda mah gede teuing bigol atau keledai mah tadi antara persilangan itu bigol Bu. Namun si kuda ini Bu larinya tuh cepat banget gitu lah, secepat kilat bahasa Arabnya barkun atau buruk. Maka dikatakan ya kadul barku, hampir kilat menyambar mereka. Kilat bahasa Arabnya buruk.
Jadi Rasul teh sebetulnya bukan naik buruk, tapi naik kuda. Ya bigola teh kuda teh. Naik kuda, cuma kuda itu kecepatannya seperti seperti birok deh, seperti kilat. Kilat bahasa Arabnya tah gitu kartos. Maka langsung ke Aqsa. Diparkir. Tah, diparkir. Maka Rasul masuk ke Aqsa dan Rasul lihat-lihat. Ini Bu hadis mutawatir. Mutawatir teh hampir semua imam meriwayatkan. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, sadayana ya. Cuma mereka saling melengkapi. Nah udah gitu, maka Rasul teh lihat-lihat kondisi Aqsa teh. Terus gitu maka kata Jibril, "Hayu, kita berangkat naik ke atas." Naik naon Bu? Naik tangga ya. Pan si buruk mah diparkir di luar tadi. Malawung wae. Apaan si buruk mah di luar tadi? Naik tangga khusus naik ke langit, bahasa Arabnya Mi'raj. Oh, jadi Isra kartos naon. Nah udah gitu naik. Nah Bu ketika naik ke langit pertama, maka kata Jibril, langit buka. Maka terbuka. Maka penghuni langit, penduduk langit, penjaganya berkata, "Siapa kamu?" "Kami Jibril." "Ada apa?" "Bukakan, Allah mengizinkan kami untuk berangkat." "Maka kamu dengan siapa?" "Dengan hamba Allah." "Siapa itu, Muhammad bukan?" "Iya." "Berai kebuka pintu langit ya." Nah ketika nyampe di pintu langit pertama, maka Rasul bertemu dengan seseorang. Dan seorang itu berkata, "Assalamualaikum, wahai anakku yang soleh, wahai nabi yang soleh." Maka Rasul menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya Jibril, siapa itu?" "Itu teh bapaknya manusia Adam." Maka setelah itu ada di pinggir kanan, pinggir kiri, ada yang menangis dan ada yang tertawa. "Ya Jibril, siapa itu teh?" "Itu teh calon-calon penghuni surga dan neraka." Pantai terang saha? Teman cuma calonnya. Nah udah gitu maka naik lagi ke langit kedua, bertemulah dengan Nabi Isa. Kata Rasul, Nabi Isa mah itu kulitnya agak kemerahan dan rambutnya lurus. Maka Nabi Isa berkata, "Assalamualaikum, wahai saudaraku yang soleh, wahai Nabi yang soleh." Terus naik langit ketiga Nabi Nabi Yusuf. Kata ya Rasulullah, "Ya Allah ganteng bisa Nabi Yusuf mah." Nah setengahnya Nabi Yusuf tak separapat di dia ya. Bubar langsung ya. Nah kemudian di 4 bertemu dengan Nabi Idris, di kelima Nabi Musa, di keenam Nabi Harun, di ketujuh Nabi Ibrahim. Nah kata Rasulullah, "Bisi kalian pengen tahu Ibrahim, lihatlah sahabat kalian." Sahabat Rasul. Jadi Rasul teh orang yang mirip banget dengan Nabi Ibrahim. Nah kemudian naik lagi Bu. Pas naik kata Rasulullah, "Aku tepat di Baitul Makmur." Dan kata Rasul ketika di Baitul Makmur, maka ada sekitar 70.000 malaikat yang lagi bertawaf di Ka'bah langit. Dulunya malaikat ini tawafnya nggak di sini, di bawah singgasana Allah, di bawah ars. Tawaf. Kata Allah, "Kamu jangan di sini, aku akan buatkan khusus di tempat khusus, yaitu di Baitul Makmur." Nah kemudian dia tawaf terus tidak berhenti. Rasulullah bersabda, apabila malaikat sudah masuk ke area itu, dia tidak akan bisa keluar lagi. Terus tawaf ibadah. Dan kata Allah, "Aku akan buatkan khusus untuk manusia di bumi." Makanya disebutlah Ka'bah bumi. Kalau ditarik vertikal, sajalur teh. Nah itu muter patras. Nah terus gitu, maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, mohon maaf, aku hanya bisa mengantarkan sampai sini. Silakan kamu naik sendiri." Nah ketika Rasul naik truk sampai ke Sidratul Muntaha, ternyata Jibril sudah ada di sana. Kebayang? Maka kata Rasulullah, "Ya Allah, Jibril itu indah luar biasa." Dan Jibril ini mempunyai 600 sayap. Sayap satu dengan sayap kedua jaraknya timur ke barat. Dan Jibril pernah menampakkan di dunia, sayapnya satu dikitukan, sayapnya dikepakan, maka dunia ini tertutupi oleh sayap Jibril. Nah terus gitu Ibu, maka kata Rasulullah, "Iya tanah diambil Bu ya ku Rasulullah." "Ya Allah, benih sengit-sengit ting, iya tanah Sidratul Muntaha teh." Kemudian Sidratul Muntaha diliputi oleh permata intan yang luar biasa, indah luar biasa.
dan Jibril berada di sana dengan 600 sayapnya. Nah terus gitu maka naik di Rasul teh ke tempat tertinggi, dan ketika ke tempat tertinggi kata Rasulullah, aku melihat cahaya yang begitu terang benderang dan aku pun gak sanggup melihatnya. Cahaya tadi Bu lain Allah eta mah tabirna Allah. Hati-hati, itu bukan Allah, punya Allah cahaya sanes tabirna hijabna Allah. Maka kata Rasulullah, aku gak kuat. Ini pun hampir mirip yang dialami oleh Musa. Ya Allah, atau aku teh ningali Allah atuh, ama yakin. Cek Allah, kamu teh belum yakin juga, bukan ya Allah. Biar tambah-tambah yakin ya Allah. Benar kamu teh ingin lihat aku? Iya ya Allah, tampakkan atuh ya Allah. Kata Allah, oke, kalau kamu benar ingin melihat aku, tuh lihat tuh gunung. Kalau gunung itu masih utuh sedia kala ketika aku turun, maka kamu bisa melihat aku. Namun tatkala Allah menampakkan keagungannya, menampakkan kekuasaannya, maka gunung itu pun luluh lantah hancur Pak. Dan Musa rewas ningali eta ketika hancur ya gunung, maka Musa pun pingsan. Dan setelah pingsan maka Musa sadar dan Musa berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah, sieun ya Allah. Tos abi orang pertama ya Allah yang beriman. Tuh Musa ge kapungkur teu ningali Allah Pak. Sok dibuka Qur'annya. Quran surat 7 ayatnya 143, kisah Musa ingin melihat Allah. Quran surat ke-7 ayat 143. Ari isi nyuhun diawaskeun terjemahnya aja. Bismillah. Dan tatkala Musa datang untuk munazat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ayo Bu, Musa tiasa teh? Tiasa. Nah tadi Ibu Rasul ningali Jibril teh dengan wajah asli tah dalilna. Tah dalilna. Nu atas mah dalil Isra, tah yang bawah dalil Mi'raj tuh. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya oleh Rasulullah? Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul. Jadi saat Jibril ke Sidratul Muntaha nyamar tadi atau segala laki tadi. Nah ketika ke Sidratul Muntaha berubah jadi wajah aslinya. Nah di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, yang tadi keindahan, kemudian tanahnya subur luar biasa dan harumnya luar biasa. Nah kemudian penglihatan Muhammad itu tidak berpaling dari yang lihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Atas Bu. Nah udah gitu maka Rasulnya dilihatkan surga, dilihatkan neraka, indahnya luar biasa semuanya Bu. Nah atas gitu maka kata Allah, nih perintah untuk kamu dan umatmu, 50 kali sholat, bukan 50 rakaat, hati-hati, 50 kali sholat, 50 waktu. Maka Rasul nampi Bu, nampi ibu nu protes mah ya. Mangga ya Allah habis siap nampi, tos ditampi. Singkat cerita turun di langit ke-7 no komen, di langit ke-6 juga no komen, di langit ke-7 lah yang komentar. Wahai saudaraku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan umatmu,
Maka Rasul menjawab, aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Maka Musa berkata, coba kepada Allah minta keringanan, umatmu tidak akan pernah sanggup, karena ini pun pernah diwajibkan kepada kami Bani Israel dan kami pun tidak sanggup melaksanakannya. Coba kamu cenah bebeja deui juga itu minta dikurangi. Akhirnya Rasul pun naik kembali, dan setelah naik kembali minta keringanan, singkat cerita jadi 5. Nah Nabi Musa berkata lagi, ya Rasulullah sekarang bagaimana, saya udah dapat 5, coba minta deui jug, mudah-mudahan diturunkan kembali. Maka Rasul menjawab, aku malu bolak-balik wae atau saya cekap, lamun baheula balik deui memberen teh 2 maina teh kayang ibu eta mah. Jadi 5. Maka Allah berfirman, apabila umat Muhammad beramal kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat. Dan apabila ia melakukan dosa, 1 nu dilakukan mah. Tapi anehnya kudu nama 10 teh ngelihkeun hiji, tapi justru hijilah yang akan menjadi dominasi di neraka. Kan kudu mah 4 tinggal kurang ya tuh 10 kurang hiji kan. Tapi ternyata amal soleh henteu kitu rumusna. Ketika amal soleh akan menjadi amal soleh apabila kebawa meninggal dunia, dan kadang-kadang di tengah perjalanan belok, jadi hancur di awal. Kartos, yuk dibuka Qurannya. Quran surat 6 ayatnya 160. Quran surat 6 ayatnya 160. Quran surat 6 ayatnya 160. Ada? Tuh, jadi orang-orang yang berbuat kebaikan oleh Allah akan diberikan pahalanya itu berlipatnya 10 kali lipat. Namun orang yang berdosa hanya 1 apa yang ia kerjakan. Paham? Nah, udah Pak, itulah Bapak Ibu Allah mengajak bicara dengan Rasulullah. Dan hanya Rasul yang diajak bicaranya. Tabati Bapak Ibu, Rasul istimewa teu? Istimewa. Bapak senang teu menjadi bagian dari umatnya? Makanya Pak, kalau Bapak tidak senang, bisa jadi Rasul pun gak kenal. 1. Yang kedua Pak, kita akan persingkat aja di sini. Tuh Bapak Ibu, Allah pernah bersumpah dengan umur Muhammad, padahal ini lagi bercerita tentang kisah Nabi Lut. Pan ketika Allah Pak mewahyukan untuk menceritakan kisah Nabi Lut, justru Allah mengambil sumpahnya dengan umur Muhammad. Pan kalau gini mah tuh, demi Allah ini pernah terjadi Muhammad gitu kan. Tapi enggak, ini mah langsung diambil, demi umurmu Muhammad. Mereka kaum Nabi Lut itu benar-benar terombang-ambing dalam kesesatan, dan kami binasakan mereka menjelang waktu subuh dengan suara yang keras mengguntur, dan kami jungkir balikan tanah yang tadinya di bawah menjadi di atas. Tah, demi umurmu Muhammad. Berarti umur Muhammad Rasulullah pernah dijadikan oleh Allah sebuah sumpah. Berarti Pak, Rasul teh di mata Allah luar biasa sampai Allah kenal dijadikan sebuah sumpah. La itu bukan artinya tidak. La di sana benar-benar Muhammad, aku bersumpah dengan umurmu, la umruka. Ka itu Muhammad, karena Allah lagi ngobrol dengan Rasulullah. Tuh, nya urang mah kan kadang-kadang aya naon atuh Rasul teh mendidik kieu teh. Berarti Rasul teh di mata Allah begitu istimewa sampai dijadikan sebuah sumpah, Pak. Yang ketiga, ini Pak, yang paling menakjubkan ini. Tidak akan terjadi hisab sampai Allah tunaikan dulu atau tuntaskan dulu, yaitu di hisaban, di syafaatnya Rasulullah. Nah Bapak Ibu, saya cerita sebentar. Tatkala Bapak Ibu ini kiamat terjadi, maka kata Allah, ya malaikat, tiup sangsakalamu. Maka ditiup Pak, bret, hancur semua, manusia, binatang, semuanya mati semuanya Pak. Nah setelah itu rata sadayana, bumi rata, langit rata. Maka setelah itu kata Rasulullah, Allah akan bangkitkan kembali dengan sangkakalanya kedua.
Ditiupkan lagi tet. Nah, para sahabat bertanya, berapa ya Rasulullah jarak sangkakala 1 dengan sangkakala 2? Rasul menjawab 40. Apakah itu 40 tahun? La. Apakah itu 40 bulan? La. Apakah 40 hari? La. Pokoknya mah 40 we. Dan ketika manusia dibangkitkan semuanya, Allah hanya membangkitkan melalui tulang ekor manusia yang seperti ini. Tulang manusia akan hancur semuanya kecuali tulang ekor manusia kita. Maka ia akan dibangkitkan seperti jamur, Pak, cucuk gitu datang. Nah, ketika dibangkitkan itu Bapak Ibu, maka semua manusia pada waktu itu dalam kondisi tidak berpakaian. Yang keduanya tidak beralas kaki. Yang ketiganya tidak membawa apa-apa dan belum dihitan. Sekali lagi, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa dan belum dihitan. Hampir mirip kejadian seperti Bapak Ibu kembali lahir, maksudnya pertama kali ke dunia. Nah, kata Rasulullah, maka matahari didekatkan oleh Allah jaraknya 1 mil. Ya, kalau kita pakai ukuran dunia ini berarti 1,6 km. Panasnya luar biasa. Berapa lama menunggunya itu? Rasul bersabda kembali, masa penantian hisaban 50.000 tahun. Maka pada waktu itu orang-orang ada yang banjir keringatnya samata kaki, ada orang yang banjir keringatnya salutut, ada yang sedada, ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Saking panasnya pada waktu itu. Rasul bersabda, apabila kamu merasakan kesulitan di dunia, itu belum seberapa dibandingkan kesulitannya padang mahsyar. Kesulitan yang tidak akan ada ujungnya, seremna luar biasa. Maka panasnya pun luar biasa. Dan orang-orang nanti ada yang berjalan pakai pantatnya, ada orang yang berjalan pakai kepalanya, ada yang berjalan pakai tangannya. Itu tergantung amal waktu di dunia. Dan ada orang yang nanti si lidahnya ada 2, kemudian ada juga yang seperti semut, ada juga yang ususnya keluar, dan tergantung Bapak Ibu di dunia ayeuna kumaha. Nah, pada waktu itu Pak, serem luar biasa. Maka orang-orang tidak ada pertolongan lagi. Maka mereka pun mencari perlindungan. Coba ya kita akan datang ke siapa ya minta bantuan ya. Maka pasti yang akan ditemui adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Maka mereka pun berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau ini adalah manusia yang diciptakan oleh kekuasaan Allah. Berilah kami bantuan, karena aku lagi serem, lagi stres, gak kuat menghadapi semua ini. Maka Adam berkata, mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian, karena aku pun sekarang lagi takut kepada Allah yang belum pernah aku lihat Allah marah seperti ini. Kenapa ya Adam? Karena aku dulu pernah memakan buah yang terlarang di dunia, dan aku pun sekarang mau dihisap oleh Allah. Sieun abi teh, abi hampura teu bisa nulungan aranjeun. Coba kamu datang atuh ke Nuh tuh manawi Nuh teh mah bisa. Maka orang-orang pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Maka tatkala datang ke Nabi Nuh, maka kata orang-orang ini, ya Nuh, apakah kamu tahu nggak kondisi kami seperti apa? Iya, tahu, stres semuanya. Apa kata orang-orang ini? Ya Nuh, tolonglah aku, berikanlah bantuan kepada kami. Ya Nuh, berikan syafaat. Maka Nuh menjawab, mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian, karena aku dulu pernah di dunia berdoa kepada Allah untuk memusnahkan manusia, dan ieu teh sieun bakal dihisab ayeuna teh. Coba kamu datanglah atuh ke Ibrahim we, sugan dia mah bisa. Maka orang-orang pun berbondong-bondong ke Ibrahim. Nah, tatkala datang ke Ibrahim, ya Ibrahim, engkau mah Khalilullah, kekasih Allah. Allah gitu seresap ke anjeun mah. Coba beri kami bantuan, kami takut ini menghadapi hisaban, takut menghadapi ini padang mahsyar. Maka kata Nabi Ibrahim, mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian, karena aku pun pernah berbohong di dunia selama 3 kali. Selama hidup, ibu sapoe 3 kali. Iya Pak, anu ngabohong 3 kali wae serem loh Pak. Apa kata kata Ibrahim? Mohon maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Coba kamu datang ke Musa, sugan atau manehna bisa. Maka tatkala orang-orang datang ke Nabi Musa, maka kata Musa, mohon maaf, aku juga sama, gak bisa menolong kalian, karena aku pun pernah memukul orang, pernah membunuh sampai dia mati, dan abg bakal dihisab ayeuna. Maka orang-orang pun coba tuh datang ke Nabi Isa. Pas ke Nabi Isa pun, mohon maaf, saya tidak bisa menolong kalian, karena aku pun pernah, tadi Nafatul Bari mah dijelaskan Pak, karena aku pernah di dunia dianggap Tuhan, isi naik dulungan anake.
Atas gitu kumaha tuh? Coba engkau datang atuh tuh ke Muhammad we. Ketika orang berbondong-bondong ke Rasulullah, maka Rasulullah mendatangi Allah di bawah singgasana Allah. Dan Rasulullah langsung sujud, ya Allah, disanjung ke Rasulullah, ya Allah engkau maha perkasa, maha gagah, maha pemberi, maha pemaaf, segala apa disebut-sebutan itu teh. Nah makanya ketika Rasulullah sujud, dia mah sujud yang luar biasa lama, kata Allah, bangkit, angkat kepalamu. Pengen apa kamu teh? Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat untuk umatku dan untuk manusia semuanya. Apa kata Allah? Aku izinkan kamu memberi syafaat. Sok gerabere ayeuna mah tah ibu. Bangkit tah iya Pak Rasulullah teh. Lawan Bapak Ibu ayeuna ngalanggar aturan Allah, ngalanggar perintah Rasulullah. Tah inilah yang ditakutkan teh teu di aku ku Rasulna nu tadi mau dikasih syafaat tiba-tiba terhalang nanti oleh malaikat. Siapa ini teh? Teu wawuh abi mah gitu Pak. Jangan sampai kita merubah agama, jangan sampai kita merubah aturan Allah, tidak diizinkan mendapatkan syafaatnya Rasul tuh. Ini Pak tuh. Maka Rasulullah tuh lalu dia bersujud kepada Robnya, kemudian Allah memberinya ilmu cara memuji Allah dengan sanjungan dan pujian yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian diseru kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bangun, mintalah pasti diberi, dan mintalah syafaat pasti dikabulkan syafaatnya. Tak iya dua tahu hoyong kita. Tapi kata Rasulullah, ada 3 orang yang terhalang mendapatkan syafaat. Salah satunya dilarang untuk meminum air di telaga Al-Kausar, yaitu yang pertama orang murtad, yang keduanya orang yang dolim, dan puncak kedoliman adalah mempersekutukan Allah, yang ketiganya pelaku bid'ah tuh ya. Ini memperbaharui agama yang sudah ada, mentang-mentang orang pintar diatur-atur agamana padahal sudah maksimal, sudah sempurna, dioprek ke orang teh. Tah kata Rasul, itulah yang bisa menjadi penghalang kita mendapatkan syafaat tersebut. Paham? Siap patos ya. Ini yang ketiga Pak. Iya tuh keren deh wae deh. Oh yang keempat. Bapak Ibu, nanti Rasul teh orang pertama yang akan memasuki surga. Singkat cerita Bapak Ibu terus dipasihan syafaat, kemudian lolos, kemudian amalnya kemudian ditimbang, dan timbangi pun lolos, maka Allah silahkan kalian berjalan di atas sirat. Maka pada waktu itu Pak, padang mahsyar Allah gelapkan semuanya, dan Bapak Ibu akan dikasih cahaya sesuai dengan iman masing-masing. Maka orang kafir berkata, ya cenah orang-orang beriman, berikanlah aku cahaya. Maka Allah kasih dinding pemisah untuk mereka, dan mereka ketika berjalan di sirat dalam keadaan gelap gulita dan langsung terjungkir ke neraka. Dan kata Rasulullah, sirat ini dibentangkan oleh Allah di atas neraka, dan sirat ini kata Rasulullah itu setipis rambut, namun tidak dibelah 7, tapi dibelah 2. Tepat dibelah 7. Hadisnya palsu, dibelah 7 mah hanya setipis rambut dan setajam pedang. Sahih. Di pinggir-pinggirnya ada duri-duri yang begitu tajam luar biasa, dan di bawah malaikat sudah siap dengan pengait-pengaitnya, dan Bapak Ibu tinggal berjalan. Kata Allah, ini suatu keputusan dari aku yang tidak bisa dirubah, karena ini keputusan aku, wayahna kudu lempang tidinya. Nanti ada orang yang ketika berjalan kata Rasulullah itu secepat kilat langsung dari itu. Ada juga yang seperti angin, angin berhembus. Ada juga yang seperti memakai kendaraan yang cepat, ada yang berlari, dan ada yang jalan, dan ada yang terseok-seok, sampai ada yang terjatuh dulu terus nangkel gitu karena sirat, anu langsung hancur tongongna tapi selamat, dan ada yang tersungkur ke dalam neraka. Itulah kondisi di sirat padang mahsyar. Ketika lulus can beres, maka disimpan di kontoroh. Bisi punya unek-unek keneh, enggak, enggak balas, udah cukup. Oke. Ketika sudah simpan di kontoroh, maka penghuni neraka sudah terjun bebas, maka surga mulai mau dibuka. Tiba-tiba ibu-ibu hoyong, keheula itu saha? Maka kata Rasul, aku orang pertamanya. Maka ketika Rasulullah sudah mendekati surga, maka malaikat bertanya, siapa kamu? Akulah Muhammad. Maka malaikat berkata, aku tidak diizinkan membuka pintu surga kecuali oleh engkau dibukanya. Maka ketika surga dibuka, maka bray lompatan jika keluar SD. Lompatan Bu, oh ya Allah, senang luar biasa.
Tah, kata Rasul, akulah orang pertama yang akan membukakan pintu surga. Berarti ketika Rasul membukakan pintu surga, otomatis umatnya lah yang orang pertama akan masuk surga. Berarti ibu teh orang pertama yang akan memasuki surga. Itu teh lamun lolos. Berarti lamun ibu nate lolos, panggilan ke neraka nyimpan sarua. Nah terus gitu kata Allah kela, terus antosana di surga tenang, ulah bakal lompatan bisa sasab, tenang lah. Maka Allah sudah menyiapkan welcome food dan welcome drinknya, yaitu hati ikan paus. Ya makan, ketika dimakan ya Allah senengnya, tenang. Masih kena kurang siangnya, kata Rasulullah di hadis, Allah akan kasih daging sapi tanpa tulang. Nikmat luar biasa. Udah gitu apa kata Allah, bentar aku mau pidato dulu. Maka Allah berpidato dan mengambil seekor domba. Inilah kematian. Maka kata Allah, hei penduduk surga, apakah kamu nikmat nggak di surga? Nikmat ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau yang telah menganugerahkan surga buat kami. Hei penduduk neraka, bagaimana keadaanmu hari ini? Ya Allah stres, ya Allah serem. Apa kata Allah? Tahu nggak ini apa? Tahu ya Allah, itulah kematian. Inilah yang membuat kalian tidak abadi di surga dan neraka. Ini saya hari ini, kami akan hancurkan, musnahkan kematiannya. Ketika kematiannya dihancurkan oleh Allah, maka penduduk surga, alhamdulillah ya Allah, berarti saya akan masuk surga selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Kemudian penduduk neraka, ya Allah, berarti saya akan sengsara selama-lamanya, karena ini pun tidak akan mati selama-lamanya. Eta tuh Rasul orang pertama yang akan membukakan pintu surganya. Ibu teh berarti orang yang akan mengikutinya. Kata Rasulullah, kalian akan dihisab sesuai dengan urutan hari raya. Hari raya kita Jumat, setelah itu Sabtu, dan setelah itu Ahad. Maka setelah kita dihisab, maka Yahudi kedua dihisab. Setelah itu maka Nasrani dihisab, dan nanti yang lainnya wallahu alam. Yang penting kita pertamanya, dan kita setelah dihisab akan menjadi saksi buat umat yang lainnya. Ibu Rasul teh nulungan ibu tuh. Terus tamat tuh jamna. Lanjutkan Bu. Salirna siap. Tolong jelaskan ti awal. jadi ya. Lanjut Bu, nomor 5. Nah, gonimah dihalalkan buat Rasulullah. Tuh, kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada Rasul sebelum aku. Yang pertama, aku diberikan keistimewaan, diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu perjalanan ketika berperang melawan musuh. 1 bulan perjalanan musuh sudah takut. Gesruwas Muhammad rek nyerang, itu 1 bulan perjalanan. Ku Allah diijabah, buat Muhammad khusus. Yang keduanya yaitu bumi ini bisa dipakai sholat dan bersuci. Jug ibu ek sholat di mana wae ge asal bersih. Sok ek di masjid mana wae jug. Dan iya tanah itu bisa dipakai tayamum, teu kudu disangrai. Karena aya Pak di sebagian orang mah Pak disangrai. Kesikna kemudian dipoe heula, geus kitu diasupkeun kana kresek dan dibawa nanti ke Mekah. Kenaon ibu ieu? Kanggo tayamum. Nah Islam jadi kieu teu kudu tempelkeun. Karena Bapak Ibu mau ke dinding itu sudah ada debu. Mau ke dinding ini juga ada debu. Ada pembatas ini ada debu. Termasuk ke teman ibu yang wajahnya berdebu. Cobaan, ibu manawi aya debu na wajah minta ke tayamum. Insya Allah digablog. Tuh Ibu. Kemudian tuh yang ketiganya yaitu dihalalkan harta rampasan perang. Nah saya bercanda kemarin ke ibu, ari eta artos anu dina saku suami ibu anu kasese eta teh gonimah atanapi upeti atanapi harta temuan. Bener eta lamun ibu ya artos na saku suami ibu anu kasese eta teh barang temuan, kemudian jizyah upeti atau gonimah. Di mana Bu? Lamun Bapak Ibu nganggap na barang temuan, maka keluarkan zakatna 20%.
Apaan goni tepat temuan mah 20% zakatna. 20%. Kalau bapak ibu menganggapnya upeti, berarti suami ibu jajahan ibu. Bela kasih ayah pengen hidup aman, bayar upeti. Tah eta upeti mah nu kitu. Lamun bapak ibu eta gonimah, berarti ibu setiap menang duit gelut heula jeung suami. Tenggelan suamina eleh abi nyerah eta duit mere. Kira-kira naon Bu? Tuh cek si Aisyah mah nya, japrem mah nya. Lawan japrem berarti bapak susis. Padahal yang aman hirup bayar. Tapi lawan bapak ibu na ayeuna hadiah, pek hadiah nya. Sepakat Bu? Karena pada dasarnya nyeseh teh tugas suami. Tenang. Ini masuk langsung we nyorot wae, tenang. Sok langsung we kita, wow gitu. Nyuci itu tugas suami, masak tugas suami, ngepel ke pasar sadaya lagi suami. Ibu mah cukup satu, sing taat. Cek suami nyeseh, cek suami ngepel. Cek suami ke pasar, cek suami cicing di imah, enggak, sing tak beres. Sepakat Bu? Karena ibu tos sepakat, sok istirahat heula sagedeng. Sok istirahat heula.
Nanti ada lagi jam 12 malam sampai jam 5. Siap nanti kita robah ya? Ya nya. Siap, ayo jen. Ayo jen. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan Bu. Baru 3 ya. Jadi kata Rasulullah, aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada Rasul sebelum aku. Yang pertama tadi, aku diberikan oleh Allah pertolongan perjalanan 1 bulan ketika melawan musuh. Yang kedua yaitu bumi dijadikan oleh Allah untuk tempat sujud dan tempat tayamum. Yang ketiganya ghanimah dihalalkan untuk kami sementara haram untuk nabi sebelumnya. Yang keempat, para nabi sebelum aku itu hanya diutus untuk kaumnya saja, sementara aku diutus untuk seluruh manusia ya. Terakhir aku diberikan tadi hak syafaat, hak pertolongan. Nah, Bapak Ibu, ini yang nomor 6. Tuh. Kata Rasulullah, akulah orang pertama yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi orangnya pertama Rasul. Namun ternyata ketika kita berbicara pakaian adalah Ibrahim. Jelang lagi Bu. Jadi kata Rasulullah, aku adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di pas gitu lah Bu, pas muncul Rasul adalah orang pertamanya. Namun kata Rasulullah, orang yang pertama kali memakai pakaian adalah Nabi Ibrahim. Nanti Ibu pakaiannya macam-macam. Ada yang nanti walau alam apa, ada yang jubah. Siapa yang jubah kemudian baju perang, itulah mati syahid. Dan masih tertusuk oleh pedang, masih keluar darahnya, tapi darahnya begitu harum luar biasa. Maka orang-orang pun kagum, ieu teh saha jalmi anu seungit kieu. Ternyata pasti tinggali para syuhada we keur ngajajar Pak dengan darah yang keluar. Nanti juga ada orang yang memakai jubah dari aspal panas. Nah, siapa orangnya? Yaitu orang yang meratapi mayit. Ketika bapak ibu suaminya meninggal dunia, maka ibu sedihnya berlebihan, meraung-raung, meratap-ratap yang luar biasa. Nah, katakan Muhammad kepada mereka, Allah telah menyiapkan jubah yang terbuat dari aspal panas. Itu karena biasanya kalau yang sedih berkelanjutan mah ibu, makanya ada masa idah. Masa idah perempuan yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, 3 bulannya ada penelitian, 3 bulannya itu untuk menghilangkan jejak sperma, 1 bulannya untuk merekoperi jiwa yang sakit. Makanya masa idahnya 4 bulan 10 hari. Paham? Nah, lanjut kemudian Bapak Ibu. Nah, ini Bu yang ketujuh. Yang ketujuh itu Ibu, ini yang paling Rasul itu Bu kieu ngupingkeun ya pan para sahabatnya nuju di luar Bu, nuju berbangga-bangga. Bahasa keren matuk Ibu, berbangga-bangga dengan keistimewaan. Rasul teh ngupingkeun kieu keun antep gitu. Cek saur para sahabat teh kieu. Nabi nu keren mah Nabi Adam. Diciptakeun lagi dipilih ku Allah langsung tah kekuasaan Allah. Cek ieu teh ya nu keren mah Ibrahim atuh kuat diduruk. Gitu tuh Pak, berbangga-bangga. Nu keren mah Ibrahim atuh kuat diduruk, balah kekasih Allah. Cek Musa, cek sahabat lain, ya Musa atuh keren tonyok sekali paeh. Atau dia laut di tengah langsung belah. Rasul teh ngupingkeun, sok terserah maneh we teh mah. Kitu bahasa kasar mah Bu. Maka terus kitu kumaha keluar? Kata Rasul, aku telah mendengar perkataan kalian semuanya dan kalian telah berbangga-bangga dengan nabi-nabinya itu. Ya, cara dengekeun, gitu bahasa kasar mah Bu. Kata Rasul, aku ini kekasih Allah. Aku ini yang akan membawa panji-panji kemuliaan, panji-panji tuh tinggali, panji-panji pujian pada hari kiamat, dan aku orang pertama yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, dan aku adalah orang pertama yang membukakan pintu surga bersama orang-orang yang fakir, dan akulah manusia paling mulia sampai kapan ya kupingkeun tah eta teh, tapi urang teh lain sombong lain, ameh kamu teh apal meh bangga teh ka urang gitu bahasa kasar apa? Ya kamu teh punya Rasul teh keren gitu Bu. Rasulullah orang pertama akan membawa bendera teh Bu. Semua para nabi di belakang Rasulullah teh eta Rasulullah teh teh. Kita ibu teh bakal kieu ngajajar. Ngajajar kieu Bu. Ibu teh kieu. Ya Allah, iya Khadijah teh
Ya oh iya ya Allah Fatimah teh, oh iya ya Allah Maryam teh, oh iya ya Allah Asyah teh. Berarti ibu berdiri di belakang orang yang benar. Tapi kalau ibu nanti di akhirat bertemu, ih nah waligoh, ini waligoh ti si Nabi Luh, ih nah iya wali watiti wati watir dea. Nah ibu kan kayak terus kemudian nah istrina iya mah Abu Lahab. Berarti ibu berdiri di belakang orang yang gak sukses, alias orang ini telah divonis oleh Allah masuk neraka. Bapak juga sama nanti, kalau nanti bapak berdiri, ya Allah, oh iya Abu Bakar teh, oh iya Umar teh, kata Rasulullah, dua orang ini nanti akan menjadi penghulu surga di kalangan orang biasa. Iya orang nak. Berarti oh iya Abu Bakar teh, oh iya Allah mencahayaan kayaknya Abu Bakar, oh ya Allah itu Umar gagah kayaknya, ya oh iya Ali teh, oh iya Utsman teh. Berarti bapak ibu berdiri di belakang orang yang benar. Tiba-tiba nah iya papa aun nah bahaya. Quran pak ya mah, Quran kata Quran, Fir'aun itu akan menjadi pemimpin orang-orang yang akan menyeru ke neraka. Fir'aun pak orang nak, lain Namrud pak, Fir'aun. Maka bapak teh oh nah Ubay bin Khalaf, nah Fir'aun, nah Korun kabeh teh. Nah kemudian Abu Jahal. Berarti bapak posisi aman. Kata Rasulullah, orang yang menjaga sholat oleh Allah akan diberikan cahaya. Orang yang tidak sholat maka dia nanti di akhirat akan bersama Fir'aun, bersama Korun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf mawatna budi kayak Rasul ketika perang ieu tah leherna ketika dia pulang maka apa busuk ieu. Tak kata Rasulullah, eta jalmi tos diponis ku Allah bakal lebat neraka tokoh elit Quraisy yang selalu menghalangi dakwah Muhammad. Eta tuh Rasul orang anu membawa panji-panji pira kurang teu seneng ibu. Dan ibu teh sami ibu ketika hari teh si jiwa-jiwa teh ibu ya milarian. Oh iya pluk, oh iya teman Abi. Oh pluk teman Abi. Kata Rasulullah, ruh-ruh itu akan mencari yang satu frekuensi. Ayeuna lagi orang gitu pak. Kalau bapak ibu silahkan bapak ibu tambah tua maka bapak ibu eta grup dina WA itu akan mengecil. Ibu geus moal komentar nu teman SD moal paling ieu innalillahi komentar wa innalillahi kumpulkeun duit pasti gitu. Kan SMP jarang komen, SMA jarang komen, kuliah jarang komen, bakal anu satu frekuensi. Naon frekuensina jualan online ngumpul di dinya kabeh. Bakal kan ibu yang just tip kabeh. Anu namun orang mah mau anu PO open PO kabeh di dinya semua. Bapak ibu anu kajian bakal mengkerucut. Itulah manusia. Dah hate lagi bakal nyambung ka dinya. Ka percaya sok bapak ibu. Moal ibu beki sempit cenah usah memang sih lab group we ek nyarian anu sa frekuensi we anu ngaji hungkul bakal kitu pak. Beki kolot mah moal ambil pusing usah ada hiji teh hiji atau tilu kumaha maneh eta mah semua debat pek we kumaha maneh bakal kitu pak. Ada satu saat nanti mah bawa teh lah mung debat geus urang hayang fokus hayang ibadah hayang bener hirup kurang can bener ieu teh aya saat mah geus mung ribet pak. Tamung ribet kayak akan ada saatnya. Duka ayeuna, duka engke. Bapak ibu gitu bakal sedikit bakal nyambung nanti kieu. Ibu-ibu teh kieu, ibu ari pengawasan iraha, aja urang ada mal grup ya pengawasan kewe info di dinya sadaya bakal kitu, Pak. Bakal nyambung nanti kitu. Kumaha ayeuna we burung pipit jeung burung pipit. Mus burung merak bakal kitu terus. Moal cek merak teh naon? Ieu mah pipit lalu ti kabeh bakal kitu, Pak. Bakal kita orang kayak gitu ayeuna. Bapak ibu tukang mohon maaf, bapak ibu tukang marabok. Bapak ngadeukeutan, bapak mah tara mabok, da moal deukeutan Pak. Itu na ge mungan. Bapak ibu ayeuna tukang maca Quran wae. Tiba-tiba itu ngagosip wae, bapak ge moal nyamperkeun. Coba bapak berisiknya ngagosip wae. Naon atuh eta teh saha? Moal, tapi bakal naon? Lah berisik ieu yang ngaganggu hafalan. Cek itu ke si eta mah sok sucinya ngapalkeun wae Quran aing lieur ah cek atuh sakali mah ngagosip atuh tuh moal nyambung Pak. Ya. Paham Ibu? Siap lanjut ya. Yang ke-8. Tuh. Ini Ibu yang paling keren mah Telaga Al-Kausar Pak ya. Tuh.
seluruh nabi kelak nanti akan diberikan telaga pada hari kiamat. Namun kata Rasulullah, telaga aku diharapkan banyak, yang paling banyak pengunjungnya. Ya Pak, ya kata anu sapetak kecil, aya anu rada ageng, aya anu ke ageng pisan. Nah, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah, akulah telaga yang paling banyak dikunjungi, yang paling banyak diminta airnya. Berarti Rasulullah banyak pengikutna gitu atuh. Tuh Pak, sampai Bapak Ibu di Madinah itu ibu-ibu ketika sholat ibu mentana teh iya, ibu sok menta telaga tara atau telaga bodas atau sate eta mah ya, telaga rasa depan kieu tuh ibu kedama kieu kalau teh ya Allah izinkan ya Allah abdi bisa minum air di telaganya Rasulullah, minta tiap sujud. Ternyata hampir semua wanita yang ada di Madinah, kata Anas bin Malik, itu setiap dia berdoa kepada Allah disisipkan doa ieu teh. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang meminum air di telaga Al-Kautsar, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Berarti inilah syafaat pertama Rasul teh. Tuh hadisnya, aku mendapati wanita-wanita di kota Madinah, tidaklah mereka sholat dengan satu sholat, kecuali mereka pasti akan berdoa kepada Allah untuk bisa mendatangi telaga Rasulullah. Orang pernah ibu ngadoa kieu, ya Allah izinkan ya Allah abdi hoyong minum di telaganya Rasulullah, pernah gitu? Atau mau ke malam? Cobian ke malam, ya Allah izinkan ya Allah abdi tiasa minum nanti di telaganya Rasulullah, ya Allah izinkan kami ya Allah. Berarti orang ibu diizinkan itu berarti umat Rasul gitu atuh. Terus Bu, tuh sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku, al-haud bahasa Arabnya. Siapa yang menuju telagaku maka dia pun akan minum, dan siapa yang meminumnya tak akan kehausan selama-lamanya. Udah, cai nage atau airnya berasal dari sumber surga yang salurannya pun itu terbuat dari pipanya dari emas dan perak yang tersambung ke surga Firdaus. Hoyong naon sok atuh ya. Tuh lihat Bu, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka akan berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak mendatangi telaganya. Sesungguhnya aku berharap akulah yang telaganya terbanyak yang mendatanginya. Tuh Bu, sedap. Tuh, iya yang tadi Rasul kenal mual ka urang teh, tah ieu dalilna. Umatku akan menemuiku di telaga, dan aku akan menghalau mereka digiring Bu ku Rasul. Kadia kalian lainu itu kadia Bu ku Rasul digiring, dan aku menghalau mereka darinya sebagaimana seorang menghalau unta yang lain dari untanya. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami mual ke di akhirat? Maka Rasul menjawab, iya atuh pasti kenal meskipun teu penak ge. Nah, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain. Kalian akan menemui dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudhu. Tah eta ibu berarti tekenging ku naon lah lu krim gitu ngetek kudu ibu ayeuna cobian ayeuna bade bawa ngage krim malam terus sayang hitut kudu deui atuh deh kumaha mending ku cai wudhu ame naon meh bersinar ke di akhirat. Tuh ya tuh. Dan sungguh sekelompok dari kalian pun akan dihalangan ku Allah, teu diizinkan untuk meminum air telaga Al-Kautsar. Lalu aku berkata, ya Allah, dia itu bukan siapa-siapa ya Allah, itu teh tuh umat abdi ya Allah, umat kami. Maka Allah menjawab, Muhammad, ari kamu teh tahu teh ieu jalmi teh apa yang dikerjakan setelah engkau meninggal dunia? Nah, tadi anu tilu tadi Pak ya. Tuh lebar dan panjangnya sama, berarti telaga Rasul teh berbentuk persegi. Sakumaha panjangna? Tah Yordan Sam panjangna teh Bu, atau 1 bulan perjalanan tanpa henti. Sok bukan apa tak kumaha Yordan ka Sam atanapi jarakna ti Son'a Yaman kemudian ka Ailah di Madinah. Jadi Madinah sampai ke Yaman. Ya, paham Bu? Tah eta Rasul teh. Tuh cangkir-cangkirnya seperti bilangan bintang di langit.
tinggal ibu lamun menuju cerah pasti kali ya Allah loba-loba tinggi bintang tak eta cangkir-cangkir yang disiapkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Ternyata ada suatu saat mah ibu tengambil cangkir eta temenang Pak. Tuh airnya lebih putih dari perak dan lebih putih dari susu. Tuh kemudian dan bu kebayang teh keur halabahab, you know halabahab. Nah ya ibu teh keur kehausan yang luar biasa dikasih minuman, aduh ya Allah. Ayo. Ya. Tuh, lihat Bu, di telaga tersebut itu ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Di dalamnya ada 2 saluran yang memancar dari surga dengan deras. Satu saluran terbuat dari emas, satu saluran lagi terbuat dari perak. Eta Bu. Yang 9. Keutamaan Rasulullah Ibu, yaitu Rasul diutus untuk semua umat. Quran surat Sabah ayatnya 28. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk seluruhnya. Namun ternyata kebanyakan manusia teh teu apaleun jeung itu Pak, bahwa Rasul diutus ke semuanya teh. Nah, lihat Bu hadisnya. Seandainya Musa masih hidup, maka dia pun pasti beriman kepadaku. Tuh, jadi seandainya cenah Nabi Musa masih hidup, maka dia pun pasti beriman kepadaku. Udah kudu beriman ke Rasul sadayana. Nah, tili dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi AA. Ya, menjadi rahmat ya tuh. Terakhir, Rasulullah itu Bapak Ibu penutup para nabi. Matak ulah sok percaya lawan aya nabi setelah Rasulullah tuh. Rasulullah jelas. Muhammad itu bukanlah bapak-bapak kalian, melainkan Muhammad itu adalah khotaman nabiyin, penutup para nabi. Nah, Bapak Ibu ya teh kieu ceritana Bu. Bapak Ibu, Rasul itu punya anak angkat yang bernama Zaid. Saking dekatnya dengan Zaid sampai nisbatnya pun nasabnya ke Rasulullah. Jadi Zaid bin Muhammad, paham? Nah kemudian turun ayatnya, hei Muhammad, kamu itu bukan bapak-bapak dari mereka. Tak kita tuh anak angkat Zaid. Maka kata Allah balikin lagi nasab mereka itu ke bapak-bapak dia. Maka Zaid ini dikembalikan nasabnya menjadi Zaid bin Harisah. Kartos. Nah suatu saat Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab. Nah di tengah perjalanan pernikahan cerai Zaid bin Harisah teh. Maka Zainab nanti dinikah ku Rasulullah. Julukan Zainab naon? Wanita yang dinikahkan oleh Allah langsung. Jadi Muhammad nikah tuh Zainab, dinikahlah ku Rasulullah, maka gandeng patah sama Madinah. Muhammad menikah dengan mantan anaknya. Muhammad menikah dengan mantan anaknya. Turun we ayatna bahwa anak angkat itu bukan anak kamu. Berarti orang lain. Maka ketika dia cerai pun orang lain. Makanya ibu kalau di sini ibu mau mengangkat anak angkat, itu hati-hati bab mahramnya. Kalau ibu mau mengangkat anak laki-laki, dekatkan ke ibu mahramnya. Jadi ketika anak ini udah dewasa, ibu mau meluk pun ibu mahramna aman. Kalau mau mengangkat anaknya perempuan, dekatkan mahramnya dengan si papahnya, dengan laki-laki ini, dengan suami ibu. Contoh, misalnya mau mengangkat anak perempuan, tah si perempuan itu deketkan jeung bapana ya, jeung suami ibu. Berarti ngambil ti pihak suami. Entah itu alona. Jadi ketika si budak iya udah dewasa pun dipeluk oleh ayahnya, aman ndak mangna. Nah kalau mau ngambil yang laki-laki, dekatkan kepada ibunya. Jadi ketika si anak ini dewasa pun ketika dipeluk oleh ibunya aman dan dulurna. Atau nanti ibunya ketika dibuka kerudungnya dilihat oleh anak laki-laki ini aman. Tapi ketika ngambilnya dari orang lain, maka ketika anak ini balik, maka si orang tuanya tidak bisa memeluknya lagi. Dan apabila di rumah, maka harus terjaga auratnya. Nah iya ibu, tak usah atau jadi mamala, hente. Justru ibu barang siapa yang bisa mengurus, apalagi kalau ibu ngurus anak yatim. Kata Rasulullah, nanti aku bersama orang-orang yang mengurus anak yatim seperti 2 jari ini, dekat dengan aku bertetangga. Namun ibu harus dijaga tentang bab mahramnya.
urus ke orang anak yatim teh sok bade disakolakeun ku mamahnya. Tapi ingat, ketika anak ini mulai usia balik, maka si ibunya di rumah wayahna kudu dikerudung terus, karena kalau kelihatan berambutnya maka si ibunya berdosa karena anak ini sudah dewasa, udah balik. Paham Ibu? Siap ya, lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, itulah 10 keutamaan Rasulullah yang jarang sekali dimiliki oleh manusia yang lainnya. Ya, termasuk Bapak Ibu sekarang pun kita akan mencoba membahas beberapa akhlaknya Rasulullah. Karena Bu, nah dari yang pertama, Rasul itu dari segi naon? Dari segi berbicara. Tah, saya langsung ke sini aja bentar Bu. Rasulullah mah Ibu lamun ngobrol teh nyorocos juga ibu gitu cenah. Orang kumaha ngobrol mana gitu kan. Rasul mante gitu. Rasul mah ngobrol teh anca. Apalagi yang ini, yang atas tadi tuh. Aisyah pernah Bu ditanya, Aisyah ari akhlak Rasul seperti naon? Rasul teh nanya ki, "Ai kamu sok maca Quran tara?" "Oh sok." Tah eta akhlakna Rasul mah. Kerennya Aisyah nanya, "Aisyah, ari akhlaknya Rasul seperti apa?" Aisyah balik nanya, "Kamu pernah baca Quran?" "Selalu." Tah kitu akhlak Rasul teh. Akhlak Rasul teh akhlak Quran berjalan. Ibu ge sami Quran berjalan na handphone. Rasul mah diamalkeun, urang mah disakuan handphone atuh aya Quran kieu kan sami. Tuh. Siap Ibu, kita bahas. Nah, di Al-Qur'an dipelajari tentang kata-kata tuh. Dari Ibnu Umar. Ia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu lah ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian loba omong tanpa berzikir." 24 jam dipakai ngalir ngidul, hayo we ngomong wae ka batur, ai dikir henteu. Maka itu hati-hati, bisa menjadikan hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang berhati keras. Di omongan teu nurut wae, di ceramahan teu nurut wae, itu menunjukkan hati teh geus keras. Lama kelamaan hati membatu, lama kelamaan hati itu mati. Nah, berarti gunawan Bu cara melunakkannya? Dzikir kepada Allah. Salah satu dzikir kepada Allah dengan cara mengingat kematian. Coba geura masuk ningali kana kuburan kieu teh. Ame ningali lamun aya nu maot teh tingali geura nya, ningali nguburkeunana kumaha ditutupkeunana geura. Nah Ibu mohon maaf ya, saya sebutkan ketika ibunya Ustadz Atep meninggal dunia, itu kan langsung disolatin malam itu juga. Kemudian setelah itu ditanya, ini mau dikuburkan kapan? Malam itu juga. Nah kami ini Ibu kemudian menunggu sampai jam 12 malam. Akhirnya dikuburkan ke satu tempat, dan Ustadz Atep itu ikut ke dalam dan dia nama Nandayan. Terus di pangkuk Ustadz Atep, terus disimpan di kuburan. Terus disimpan di kuburan, maka ditutup. Nah, Ustadz Atep teh nggak kuat, langsung naik dan nangis. Wajar manusiawi, abi kalau ningali gitu mau kuat. Terus gitu ditutupan ku batu, awalnya ku papan, ku batu, udah gitu. Maka Ustadz berkata, Bapak Ibu, tugas orang yang hidup telah selesai. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, mengantar jenazahnya ke kuburan sudah beres. Tinggal satu lagi, naon? Ieu mayit teh keur goncang ayeuna teh. Coba doakan oleh kalian untuk diterima iman Islamnya dan bisa menjawab kedua malaikat yang akan bertanya malam ini. Terus gitu, sok berdoa masing-masing. Berdoa we, ya Allah ampuni mereka, ya Allah terangi alam kuburnya, dan ya Allah bisakan dia, ya Allah mampukan dia, ya Allah untuk bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat yang akan datang malam ini. Terus kayak gitu Bu, ketika orang-orang ini berjalan meninggalkan kuburan, maka datang dua malaikat. Tah piraku heuras keneh wae hate geus nempo nu kitu. Lamun heuras keneh wae nempo nu kitu menunjukkan urang teh mati teh sudah tidak ada respon ieu hati teh. Lamun sudah tidak ada respon, tinggal nungguan jasad. Nah we maot dah hati mah geus teu heula. Tuh, kata Rasulullah, lamun jalmi loba omong, hati-hati. Eta teh bisa mengeraskan hati, dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang keras hati. Memaafkan teu bisa,
salat hese di papatahan teu nurut wae menunjukkan ieu hati teh geus mengeras seperti batu wae ge kucai hancur, tapi hati mah moal. Quran surat 2 ayatnya 74. Kemudian hati mereka tuh mengeras seperti batu, malah lebih keras lagi daripada batu. Dari batu tersebut itu dengan air hancur, tapi hati mah moal, heurasna luar biasa. Nah ini gara-gara naon? Loba omong. Tuh. Kartas Bu, lanjut ya. Nah, kemudian dari Aisyah ia berkata, tuh cenah Rasul mah Ibu lamun ngobrol teh henteu terburu-buru. Jadi lamun aya jalmi di sampingna kahitung ya. Iya, kumaha. Jadi tak gitu. Terus lamun Rasul, Bapak ngarti teu? Henteu, diulangi deui Rasul mah. Terangkeun deui. Ibu ngarti teu? Henteu, terangkeun deui. Ibu ngarti teu? Henteu, geura balik. Tuh, kali Rasul sering mengulang perkataannya sampai 3 kali. Tuh, perkataan Rasulullah adalah perkataan yang jelas dan rinci yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Nuhanap tinggali. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya yang menjadi kebiasaan Nabi SAW ketika berbicara adalah jika seandainya ada orang yang menghitungnya, maka niscaya dia mampu menghitungnya saking ancana jeung saking jelasna dan terperinci. Rasul mah bun teu ambigu lawan ngobrol teh, iten ngobrol naon atunya. Urang sok kitu teh. Bapak teh teh ngobrol naon atuh kitu. Anu kitu. Panjang lebar asa nu katangkep naon atuh ieu teh. Anu kitu teh. Tan capluk. Nu kitu mah kongres. Ngawangkong teh 3 jam ngobrol beunang naon ieu teh anu kitu teh. Aya urang ngobrol 3 jam asa naon atuh ieu teh. Nepuguh mah lebar waktu, ngobrolkeun teu puguh tuh. Ini Pak. Ya. Terus sesungguhnya Nabi tidak berbicara dengan cepat nyorocos seperti kalian tuh. Ya, seperti kalian sahadi dia. Ibu jeung Abi sami ya. Ya. Tuh. Ya. Ya. Paham? Tas Pak taya Pak ada benar Rasul mah tuh. Biasa mengulang sampai 3 kali agar mudah dipahami. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Senantiasa jujur Rasul mah ngobrol tidak tarang ngabohong. Aya jalmi Bu heureuy wae ngabohong kumaha sok? Ieu mah heureuy ieu mah. Heureuy sina bercanda ngabohong, komo lamun serius. Aya kita si Awan mau disebutkeun. Ya, heureuy wae ngabohong komo serius, komo lamun aya proyek geus bohong gede mah eta mah. Nya kan heureuy wae ge ngabohong ya. Ini yang satu. Tah Bu, ieu mah punten ya, bapak-bapak mah jarangnya mencelamanya. Ieu mah bab makanan mah biasa punten nya, biasa nama ibu-ibu ieu teh. Hateungeunah bari beak. Bapak-bapak mah moal Pak, ujug-ujug beak. Tuh. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tuh, Pak. Tuh, apabila makanan yang dihidangkan beliau sukai, maka beliau pun akan menyantapnya. Sedangkan sikap beliau saat menghadapi jamuan yang tidak menarik hati, beliau pun tidak menjamahnya dengan tanpa mengeluarkan komentar miring apapun terhadapnya. Tos tara abi mah. Tuh, kalau beliau menyukainya, maka beliau akan makan. Dan jika tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Bukhari Muslim hadisnya. Contoh, bunya, gimana contoh abinya? Abi mah suka pepes ibunya. Itu mah mau pepes semuanya ya, termasuk ayam pop abi henteu Bu, abi mah resepna ayam rock Bu. Ngomong ayam kampusnya ya. Ayam rock. Nah, ya, Bu ya. Ini mah contoh aja ya, contoh kemarin ada jemaah yang gini, Ustad cenah tuang heula, mangga teh hatur nuhun. Pasti sudukukeun teh. Pepes ada Bapak abi mah tarang ngomong pepes uluh Ustad. Wios cenah naon? Wios sanggup hungkul we teh. Laras Bu, saya Bapak Ibu lah maksa abi.
Ustad pokoknya mah kudu dahar. Dan abi ge moal komentar kieu sugan ge geuleuhan teu Ustad pepes abi matara ibu sok we lajeng tah Rasul teh kitu mangga abi matara jadi teu kieu gareuleah biye henteu kitu. Udah, ibu jangan maksa dan saya pun tidak akan mencibir. Mohon maaf Bu. Kalau ibu tidak suka jupa-jupa, pan yang di Parasmanan, ibu misalnya punten ya, ibu teh punya anak 2, suami istri dibawa, anak 4 berarti opatan. Karena pengen tahu jupa-jupa ngadar kabeh opat. Pas di asan teh, nah bubur teh juga kieu hanya mohon maaf ngayah kabeh ibu, suami teresepen, anak teresepen, istri teresepen, anak yang satu lagi teresepen, opat mubajir. Udah Pak ambil satu cobian opatan anak. Wah abi mah teresep nu kieu, papa juga teresep, minimal satu yang mubajirnya. Dur teh ieu opat di mana-mana mubajir Pak. Dan ketika Bapak Ibu nanti ke Parasmanan disiapkan ada yang nasi goreng, ada yang nasi putih. Teh cenah milih lain dicampurkeun jadi rencang. Cuma anu sok jadi rencang. Aya nu jadi rencang. Aya nu jadi rencang teh. Puguhan eta teh cenah milih, bisi resep nasi goreng palih dieu, bisi resep nasi putih, der teh eta nasi goreng jeung nasi putih campurkeun cenah rencang cenah. Aya nu kitu Bu? Nah Bu, lihat tos. Lihat tuh, Bu, tatkala Rasulullah ternyata pas ke rumah di bumi teh teh aya naon Bu? Rasul mah tara ngamuk dah. Urang mah naon gawe atuh sare wae nya henteu. Aisyah ari di bumi aya naon? Teh aya naon Rasul? Atuh bade puasa we, tinggal Rasul meuni bager nya. Rasul Aisyah di bumi naon? Teh aya naon Rasul teh? Ya udah atuh kami berpuasa aja. Meuni bager nya. Ya. Bu, ketika tuh saya hiji deui. Aya mameun Bu gandum hungkul misalnya gandum teh tanpa rasa. Aisyah mamen teh iya mohon tapi da aya cuka Rasul sok kecarak-carak cukaan we Rasul ngamam pang enak-enakna lauk mah cuka tah Rasul kadang bisa salah paham iya teh Rasul teh bakat ngamau menyakiti perasaan istri lain kabeh cobaan cukaan eta sangu atuh sugana hasem aneh ieu mah bakat ku ngamau menyakiti istri kan duh iya cuka meni enaknya misalnya Rasul nggak mam anu kurang asin Rasul mah sigana lamun ngangge kerupuk enaknya lamun asin teuing juga hayang kawin deui mana teh sugan orang mah jadi carekan teh kudu kitu ibu udah Rasul mah nya teu pernah marah-marah Bu nu paling keren mas orang BG Rasul itu nggak pernah marah ke pambantuna teh nu keren mah Anas bin Malik 10 tahun kerja di Rasul Bu teu pernah disentak ku Anas diuji Rasul Bu cik cenah pan Anas ditanya Anas cenah anterkeun barang ka ditu misalnya teh ku Anas teh Pak diantar kieu cicing Anasna Rasul teh Anas atos teh acan ini Anas di luar kalau ulin barudak Rasul teh nungguan ka mana Anasnya PT pasti sambil teh Anas teh keur main di barudak Anas atos teh acan Rasul ini teh Anas teh cek Anas teh geuning Rasul teh nyarekan nabinya tah eta Rasul teh da urang kumaha hai sia ya nya urang mah kan marah-marah wae nya Rasul mah henteu Anas ieu Bu 10 tahun kerja di Rasul asa can pernah cenah Rasul teh mengatakan anu kudu kieu henteu Rasul mah bager pisan lamun suami ibu juga kieu tah geus oyag tah ya nya lamun Rasul lamun ibu boga suami juga Rasul kira-kira kumaha Bu alah meureun teu dilaminating mah Bu nya geus ieu mah tah ieu nya tah kerennya
teu pernah ngamuk. Dan Rasul punten, Rasul mah sok membantu ngajait, kemudian aya barang-barang yang bisa berserakan, Rasul ngabantuan pekerjaan istrinya. Catat tah. Sok ngabantuan ke neng capek kan ku orang nyitah ka pembantu. Ente Rasul mah beresan. Rasul gitu Rasul ngesol sepatu. Rasul ngajahit acuk anu bolong, dijahit ku Rasul. Dan Rasul teh kitu-kitu ting. Dan ibu mohon maaf, urang mah anggapan Rasul teh serius. Enggak, Pak. Rasul teh sok bercanda. Jeung isina ge sok lomba lari. Aisyah hayu lompat balap. Ketika Aina menang Rasul, eleh gitu Bu. Terus Aina kadang-kadang saya udah tua cek Rasul teh, Aisyah nu menang. Terus ibu cobaan balap lari nu eleh gandongan. Aina ibu teh menang gandong suamina siap Bu. Nu paling keren mana Bu? Rasul teh Bu. Ieu paling keren mah tinggali. Rasul pernah mandi bareng jeung istrina sajolang. Alah, cobaan geura hancur sok rajolangna. Ya Pak, anu hebat mah ke Rasul minum. Terus Aisyah teh aku sengaja tempelkan bibir aku di bekas Rasulullah. Ya. Terus ke suatu saat Aisyah nu minum, maka Rasul tempelkan bibirnya ulut Aisyah. Ya. Ayo orang kumaha? Ayo gitu. Wah, itu penghinaan. Ayo gitu teh. Nah ini jangan diamalkan di tempat umum. Bisi katempong ngirit. Ya Bu, Rasulnya nonton perlombaan kita Rasul kieu. Nonton perlombaan kieu. Tah, Ibu Suri. Ibu kunaon Ibu? Oh ya, tuh, dah, nyali. Nonton pertandingan Pak perlombaan tah, lihat. Aisyah teh di dieu Pak tah. Daguna tadi nempel ngadaplok. Kieu Rasul teh kieu. Kieu Aisyah di ngadaplok. Kieu. Cek Aisyah Rasul teh kieu. Aisyah atos cacan aku ingin berlama-lama diantep tah kieu. Geus beres pertandingan, lihat kata Aisyah. Sebetulnya para sahabat, tahu nggak aku teh nggak suka pertandingan ini teh, tapi aku akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasul memperlakukan aku. Ditempelkan sok berlama-lama ge. Urang harudang. Ayo gitu Bu. Rasulullah amun urang mah digandeng tangannya. Ibu soal gitu tara di ape jalan-jalan. Dia di ape tangan. Cek Ibu wih ka bumi. Ya Allah, meni seneng pisan si ayah tadi megang abi, ayah meni romantis tadi di ape, lain romantis bisi kabur ke mana-mana kamu mah. Singal ya. Siap Ibu. Nah karena jam 10 tuh, ini mah pendahuluan aja ya. Siap Ibu, karena takutnya udah malam ya. Robana ya, Rasulullah punya kerennya. Mudah-mudahan ya, sip. Mudah-mudahan Ibu bisa mencontoh akhlak Rasulullah, Bapak juga bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Rabbana la tuji kulubana ba'daid hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.